Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang ke kudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang ke kudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Kami rasakan hadirat-Mu, kami rasakan Engkau hadir. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk membacakan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya dan lalu dibagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan setiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, saya berikan tema renungan pada hari ini, semangat Pentakosta. Berbicara tentang Pentakosta, ini berbicara bagaimana tentang hari lahirnya gereja di dunia ini. Dan juga bila kita berbicara Pentakosta, kita juga berbicara bagaimana hari perayaan orang Israel mengadakan ucapan syukur atas panen mereka, yaitu selama 7 minggu. Pada saat itu mereka merayakan hari Pentakosta sebagai memperingati di mana mereka keluar dari Mesir pada saat itu, dan mereka menuju ke tanah Kanaan. Nah, pada saat itu, pada saat hari Pentakosta yang dirayakan oleh orang Yahudi, pada saat itu juga momen di mana hari ketuhanan Roh Kudus, di mana Roh Kudus dicurahkan bagi murid-muridnya dan kepada orang-orang percaya pada saat itu. Dan kita tahu pada saat itu Petrus
berkhotbah, dia bersaksi, dan kurang lebih 3.000 orang bertobat pada saat itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita akan belajar tentang semangat Pentakosta seperti apa, yaitu hari lahirnya gereja yang kita peringati, yang telah kita rayakan pada hari Minggu kemarin. Ada 3 semangat Pentakosta yang harus kita pertahankan pada gereja masa kini. Yang pertama yaitu semangat untuk bersekutu. Ayat 42 dan 46 di situ berbicara bagaimana kerinduan gereja mula-mula, orang Kristen mula-mula, mereka rindu bersekutu. Mereka rindu bersekutu bukan hanya setiap minggu, tapi mereka rindu bersekutu setiap hari. Mereka memecahkan roti bergilir di rumah masing-masing. Ini berbicara tentang fellowship, persekutuan di antara umat Tuhan, entah di kelompok kecil dan di kelompok besar. Bagaimana dengan kehidupan kita semua? Yang pertama, bila kita memiliki semangat Pentakosta, yaitu kita harus memiliki semangat, kerinduan, gairah untuk bersekutu. Entah persekutuan pribadi kita dengan Tuhan atau dikatakan saat teduh. Entah juga kita rindu bersekutu dengan sesama saudara seiman di dalam komsel, komunitas sel yang dinamakan fokus atau apapun bentuknya. Dan juga kita bersekutu di dalam kelompok-kelompok yang lain, di dalam gereja lokal masing-masing. Oleh karena itu, ciri pertama yang harus kita miliki sebagai orang Kristen di dalam merayakan hari Pentakosta yaitu semangat untuk bersekutu. Yang kedua, semangat Pentakosta yang harus kita miliki di mana Roh Kudus telah dicurahkan 2000 tahun yang lalu, yaitu semangat untuk melayani atau diakonia. Ayat 43 sampai 45 ini menandakan bagaimana gereja mula-mula mereka rindu untuk melayani. Mereka rindu melayani sesama saudara seiman, mereka saling menguatkan. Dalam pelayanan ini berbicara bagaimana kita melayani secara horizontal, melayani sesama kita. Melayani orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang membutuhkan, itu yang perlu ada dalam diri kita. Di zaman modern sekarang ini banyak orang hanya terfokus dengan materialistis, banyak orang hanya terfokus dengan individualistis, banyak orang terfokus dengan hedonisme, kesenangan diri sendiri, dan mereka lupa, mereka cuek dengan sesamanya. Yang penting mereka berpikir, yang penting saya senang, yang penting saya happy, yang penting saya bahagia. Dan banyak orang tidak peduli lagi dengan penderitaan sesamanya. Oleh karena itu, sebagai gereja Tuhan yang telah dipimpin oleh Roh Kudus, yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus, mari kita memiliki semangat untuk melayani atau diakonia, melayani sesama kita. Apakah cukup melayani sesama? Melayani Tuhan yang kita implementasikan dengan melayani sesama, ini sangat penting dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita terus dimotivasi untuk memiliki semangat dalam pelayanan, untuk melayani sesama. Yang berikutnya, semangat Pentakosta, yaitu semangat untuk menginjili atau semangat untuk bersaksi. Ayat 47 dan 41 di situ berbicara bagaimana Rasul Petrus dia berani bersaksi, tampil di depan umum dan menyampaikan tentang pekerjaan Tuhan Yesus, tentang karya Kristus menebus dosa manusia dan juga kepada kita semua. Oleh karena itu, sebagai ciri khas, sebagai orang-orang yang telah dipimpin oleh Roh Kudus dan dipenuhi oleh Roh Kudus, mari kita memiliki semangat untuk menjadi saksi. Menjadi saksi ini terbagi ada 2 cara. Yang pertama, bersaksi lewat perkataan, kita menyampaikan firman Tuhan, berani bersaksi kepada siapapun tentang karya Kristus, tentang pengorbanan Kristus yang telah menebus dosa manusia, yang menyelamatkan umat manusia. Itu yang pertama. Bersaksi juga lewat kehidupan kita menjadi saksi kepada siapapun lewat kehidupan kita. Itu adalah surat Injil yang terbuka bagi siapapun juga, sehingga orang-orang akan melihat bahwa Yesus yang kita sembah yang telah mengubahkan kehidupan kita dulunya yang bejat menjadi orang yang telah dibenarkan. Kita dulunya kotor dan hidup dalam dosa, kita telah bertobat dan kita menjadi orang-orang yang telah dikuduskan, dan kita harus hidup di dalam kebaikan itu, hidup
dalam perubahan, hidup dalam perbuatan yang baik, sehingga orang-orang akan melihat bahwa Kristus yang ada dalam diri kita telah mengubahkan kehidupan kita dari dulunya jahat menjadi orang yang baik. Oleh karena itu, marilah kita memiliki semangat untuk menjadi saksi dan untuk bersaksi dalam kehidupan kita. Jadi 3 hal yang kita bisa dapatkan pada hari ini tentang semangat Pentakosta, yaitu di mana hari lahirnya gereja 2000 tahun yang lalu Roh Kudus telah dicurahkan bagi kita semua, dan Dia ada dalam diri kita yang memimpin kita di dalam kebenaran. Milikilah semangat untuk selalu bersekutu sebagai ciri bahwa Roh Kudus selalu memimpin hidup kita. Milikilah semangat untuk melayani dalam kehidupan kita, untuk melayani sesama, dan juga milikilah semangat untuk bersaksi atau menjadi saksi kepada orang lain. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami telah dengarkan pada hari ini. Biarlah kami memiliki semangat Pentakosta itu, di mana Roh Kudus telah dicurahkan 2000 tahun yang lalu, yang pada hari ini Roh Kudus tetap berkarya dalam kehidupan kami. Roh Kudus tetap bekerja dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang memimpin kami, sehingga kami tetap memiliki semangat untuk bersekutu, semangat untuk melayani sesama, dan juga semangat untuk menjadi saksi lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami menjadi saksi kepada orang lain. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.